STY jeli pilih pemain, striker keturunan bertalenta sempat sebut-sebut PSSI. Dibongkar media Korea Selatan, STY ternyata siapkan ini demi timnas Indonesia. Cara licik Vietnam berjalan, pemain ahli drama dapat dukungan. Sen Patinama jadi perbincangan di laga pramusim. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. STY jeli pilih pemain, striker keturunan bertalenta sempat sebut-sebut PSSI. Usai dicoret Sintayong dari daftar pemain naturalisasi, Zico Sori ternyata belum bisa move on dari timnas Indonesia hingga menyebut nama PSSI. Seperti diketahui, pemain keturunan Indonesia tersebut gagal memenuhi ekspektasi pelatih Sintayong saat menjalani pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di Eropa. Ia bersama Rafal Strike bergabung dengan timnas Indonesia dan menjalani beberapa laga uji coba, namun namanya tak masuk dalam list pemain yang akan dinaturalisasi. Meski sudah dicoret, ternyata Zico Sori masih belum bisa move on dan menunjukkan keinginannya untuk tetap membela skuad Garuda. Hal ini terlihat dalam bio Instagram pribadinya @zicojs_. Dalam tulisannya di bionya, ia masih menuliskan PSSI. Bahkan sejumlah foto kala dirinya membela timnas Indonesia U20 pun masih terpampang pada unggahan Instagram pribadinya. Sebenarnya tak dipilihnya Zico Sori oleh Sintayong sempat menjadi pertanyaan besar. Apalagi ia menjadi satu-satunya pemain keturunan angkatan Justin Hubner yang tak masuk dalam list naturalisasi. Namun ternyata semua pertanyaan tersebut terjawab sudah. Sintayong yang menjadi aktor di balik tak dilanjutkannya naturalisasi pemain kelahiran 29 Januari 2003 tersebut menunjukkan bahwa keputusannya memang tak salah. Hal ini dibuktikan dengan semakin menurunnya kualitas Zico Sori yang kini harus terjebak di divisi keempat Liga Belanda. Bagaimana tidak, Zico Sori yang sebelumnya membela Willem II U21 bukannya naik kasta ke level yang lebih tinggi, namun justru harus bermain di DVS Celtics Ermelo yang berkompetisi di kasta keempat Liga Belanda. Sekali lagi, STY tak perlu menjelaskan alasan dibalik apa yang telah diputuskannya. Untuk kasus tidak dinaturalisasinya Zico Sori kali ini, STY cukup mengandalkan kejeliannya sebagai seorang pelatih dalam memutuskan dan membiarkan waktu untuk menjelaskan apa yang telah diperbuatnya itu. Dibongkar media Korea Selatan, STY ternyata siapkan ini demi timnas Indonesia. Berhasil meningkatkan level timnas Indonesia sampai seperti sekarang ini, media Korea Selatan ungkap rencana besar Sintayong untuk masa depan sepak bola tanah air. Sintayong pernah mengatakan bahwa timnas Indonesia punya bakat-bakat alami yang baik, hanya saja bakat-bakat tersebut seringkali kurang bisa dimaksimalkan dikarenakan banyak faktor. Setelah kurang lebihnya 4 tahun tinggal di Indonesia, Coach Shin sepertinya benar-benar sudah jatuh cinta dengan negara ini. Ia pun memiliki ambisi besar untuk bisa membuat sepak bola Indonesia menjadi lebih bagus lagi, di mana sejatinya langkah pertama itu sudah ia lakukan ketika melakukan potong generasi di timnas senior. Akan tetapi menurut media Korea Chosun, STY diketahui punya rencana berjangka untuk membuat sepak bola Indonesia punya masa depan yang bagus. Hal yang kemudian membuat media-media Korea sedikit dibuat heran mengapa STY bisa secinta dan sepeduli itu dengan Indonesia. Lantas, apa rencana jangka panjang Sintayong untuk skuad Garuda? Apa yang sudah dilakukan STY sejauh ini memang layak mendapatkan apresiasi luar biasa. Namun menurut media Chosun, STY kabarnya sudah mempersiapkan generasi 2.0, yaitu generasi emas sepak bola Indonesia yang diharapkan bisa berprestasi di masa mendatang. Bagi STY, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan talenta berbakat, akan tetapi banyak dari mereka yang kurang dibekali ilmu sepak bola yang baik dan benar. Sehingga bukan rahasia lagi jika di usia senior perihal passing saja masih banyak yang salah. Kemudian juga faktor pendukung lainnya yang bersifat non-teknis dan yang paling mencolok tentu saja mindset untuk selalu menang dan tak takut melawan siapapun yang meskipun di atas kertas jauh lebih unggul. Atas dasar itulah STY ingin memanfaatkan golden visa yang ia miliki untuk membangun generasi yang bisa berguna di masa depan. Cara licik Vietnam berjalan, pemain ahli drama dapat dukungan.
Timnas Vietnam mendapat dukungan dari salah satu media lokal untuk membawa pemain licik di ajang ASEAN Cup 2024. Asisten pelatih The Golden Star Warriors Choi Won Kwon memberikan saran kepada Kim Sang-sik terkait pemilihan pemain. Choi mengatakan bahwa Kim membutuhkan pemain tinggi untuk mengisi pos pertahanan, sementara itu dua gelandang yang mengerti taktik juga dibutuhkan untuk lini tengah. Menariknya, ada satu kriteria khusus untuk seorang penyerang di mana ia menyarankan Kim untuk membawa penyerang yang memiliki ilmu licik, di mana pemain yang dimaksud adalah Nguyen Van Thuan. Ilmu licik yang dimiliki Van Thuan sudah terbukti ampuh pada tahun 2021. Saat itu, Timnas Vietnam berhadapan dengan Timnas Malaysia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022, yang mana saat keunggulan dimiliki tim lawan, Van Thuan tiba-tiba terjatuh di kotak penalti lawan dan membantu timnya menyamakan kedudukan. Aksinya tersebut membuat heboh satu Asia Tenggara hingga saat ini. Bagi media Vietnam, aksi tersebut sejatinya tidak layak untuk didukung, namun selama itu menguntungkan anak asuh Kim Sang-sik, maka layak untuk dicoba lagi di ajang ASEAN Cup 2024. Sean Patinama jadi perbincangan di laga pramusim. Publik tanah air tengah dikejutkan dengan nama rekan setim Sean Patinama di Kasyupen saat menjalani laga uji coba pramusim. Sean Patinama kembali mencuri perhatian fans Timnas Indonesia usai dipastikan bertahan di divisi kedua Liga Belgia bersama Kasyupen. Bagi ini, Timnas Indonesia itu berhasil membawa Kasyupen menang atas klub kasta kedua Liga Belgia lainnya, yakni RFC Seraing dengan skor cukup telak 4-1. Menariknya, di laga uji coba ini, Sean Patinama bermain sebagai starter dan ditarik keluar pada awal babak kedua, tepatnya di menit ke-46. Dan sang pemain pengganti bernama Aloh Teddy, sosok yang bikin netizen Indonesia kaget saat mengetahui nama sang pemain. Bagaimana tidak, Teddy Aloh sebenarnya merupakan produk asli Paris Saint-Germain, di mana ia bergabung Akademi PSG pada Juli 2015. Karirnya memang menanjak cuma membutuhkan waktu, ia baru bisa mencapai tim senior PSG pada 2022 sebelum bergabung ke Kasyupen. Sempat jadi pemain pinjaman pada Januari 2022 sebelum dipermanenkan secara bebas transfer pada Juni 2022 oleh klub yang dibela Sean Patinama. Selain berkewarganegaraan Prancis, bek kiri Kasyupen ini juga memiliki kewarganegaraan Pantai Gading. Meski begitu, ia belum pernah membela tim nasional Prancis maupun Pantai Gading, tak seperti Sean Patinama yang cenderung lebih sering bermain di timnas.